Pernahkah kamu merasa benar-benar sepi, bahkan saat dikelilingi banyak orang? Begitulah yang dirasakan Bu Rini, seorang janda pemilik kos yang setiap hari berjuang melawan sunyi dan kesepian. Hingga suatu hari, datang seorang kuli bangunan bernama Andi, yang mengubah segalanya. Awalnya hanya urusan sewa kos, tapi siapa sangka, perasaan mulai tumbuh di antara mereka. Inilah kisah hangat yang penuh pelajaran hidup, cinta, dan pengorbanan. Tonton sampai habis, dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apakah cinta seperti ini pantas diperjuangkan? Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah nyata penuh makna berikutnya. Pagi itu, udara di gang kecil itu terasa lembab dan sunyi. Rumah-rumah berdinding semen berdiri rapat, menyisakan lorong sempit tempat anak-anak berlari bermain. Di ujung gang, berdiri sebuah rumah kos sederhana milik seorang janda bernama Bu Rini. Di beranda rumah itu, ia duduk sendirian sambil menatap gelas teh yang mulai dingin. Sudah bertahun-tahun ia hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia. Kesepian menjadi teman setia setiap malam. Suara tawa para penghuni kos yang terdengar dari kamar masing-masing justru menambah rasa hampa dalam dadanya. Ia sering pura-pura sibuk menyapu halaman hanya agar bisa menyapa mereka, sekadar mendengar suara manusia lain yang hidup di sekitarnya. Hari itu, datang seorang laki-laki muda membawa tas lusuh di bahunya. Namanya Andi, seorang kuli bangunan yang baru tiba dari kampung untuk mencari rezeki di kota. Wajahnya kelelahan, bajunya berdebu, namun matanya tampak jujur dan sopan. Ia berhenti di depan rumah Bu Rini, membaca papan kecil bertuliskan, kamar kos disewakan. Bu Rini menatap pemuda itu dari balik jendela. Ada rasa iba yang tiba-tiba muncul di hatinya. Ia segera membuka pintu dan mempersilakan Andi masuk. Suaranya lembut, namun terselip kehati-hatian. Silakan masuk. Nak, mau cari kamar kos ya? Andi mengangguk, menjawab dengan sopan. Iya, Bu. Saya kerja di proyek dekat sini. Kalau bisa, yang murah aja, Bu. Setelah melihat kamar sederhana di ujung koridor, Andi setuju untuk menyewa. Bu Rini sempat memperingatkan bahwa uang sewa harus dibayar setiap awal bulan. Andi mengangguk, tapi pandangannya menunduk, seolah ada beban yang tak sempat ia jelaskan. Bu Rini hanya tersenyum tipis, berusaha memahami tanpa banyak bertanya. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Andi berangkat pagi buta dan pulang menjelang malam. Tubuhnya sering penuh debu semen, tangannya kasar, dan wajahnya tampak lelah. Namun setiap kali bertemu, ia selalu menyapa Bu Rini dengan senyum sopan yang entah kenapa membuat dada wanita itu terasa hangat. Suatu malam, listrik di rumah kos tiba-tiba padam. Suasana menjadi gelap dan sunyi. Bu Rini berjalan keluar kamar sambil membawa lilin, bermaksud mengecek saklar di depan. Saat itu, ia melihat Andi sedang duduk di tangga depan kamarnya, hanya diterangi cahaya kecil dari ponsel. Tatapannya kosong, seperti menahan sesuatu yang berat. Tanpa berpikir panjang, Bu Rini menghampiri dan menawarkan secangkir teh hangat. Dingin malam ini. Minum dulu, Nak. Andi sempat menolak, tapi akhirnya menerima dengan senyum kecil. Dalam keheningan malam, mereka duduk berdua tanpa banyak bicara. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang berbeda. Ada perasaan aneh yang tumbuh di hati Bu Rini. Bukan sekadar kasihan, tapi juga keinginan untuk menjaga. Ia belum paham apa namanya. Namun setiap kali melihat Andi pulang dengan langkah gontai, hatinya seolah ikut lelah bersamanya. Dan sejak malam itu pula, Bu Rini mulai memperhatikan Andi lebih dalam. Dari cara ia menunduk ketika berbicara, hingga bagaimana ia menyembunyikan kesedihan di balik senyumnya. Ia tak tahu, perasaan itu perlahan akan menuntunnya pada jalan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui celah jendela dapur. Bu Rini sibuk menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng dan teh manis. Sejak semalam, entah kenapa hatinya terasa ringan. Ada semangat baru yang membuatnya tersenyum tanpa alasan. Ketika mendengar langkah kaki Andi keluar dari kamarnya, Bu Rini spontan memanggil, Andi, sarapan dulu sebelum berangkat kerja. Andi tampak terkejut, tapi segera menghampiri dengan raut sungkan. Wah, gak usah repot, Bu. Saya biasa makan di warung aja.
Namun Burini menatapnya dengan lembut. Tidak apa-apa. Sudah saya buat banyak. Kalau tidak dimakan, nanti mubazir. Akhirnya Andi duduk dan makan perlahan. Di wajahnya tergambar rasa canggung sekaligus terharu. Sejak hari itu, kebiasaan baru mulai terbentuk. Setiap pagi, Burini menyiapkan sarapan, dan setiap sore, ia menunggu Andi pulang untuk menanyakan kabar. Tak jarang, ia menjemur handuk Andi yang masih basah, atau menata sandal di depan kamarnya. Semua dilakukan dengan alasan sederhana, namun dalam diam, ia tahu alasan sebenarnya bukan sekadar kepedulian. Beberapa penghuni kos mulai memperhatikan perubahan itu. Ada yang berbisik-bisik di dapur, ada pula yang memandang heran ketika melihat Burini menyiapkan teh untuk Andi. Tapi Burini pura-pura tidak mendengar. Ia hanya berkata dalam hati, apa salahnya peduli pada orang yang bekerja keras demi hidupnya. Sementara itu, Andi sendiri mulai merasa aneh. Ia tidak terbiasa diperhatikan seperti itu. Setiap kali melihat Burini menatapnya dengan senyum lembut, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa Burini hanya bersikap baik karena sifat keibuannya. Tapi ada sesuatu dalam tatapan itu yang terasa berbeda. Suatu sore, hujan turun deras. Andi pulang dalam keadaan basah kuyup. Tanpa berpikir panjang, Burini mengambil handuk dan memberikannya. Cepat ganti baju. Kamu bisa masuk angin. Suaranya tegas, tapi matanya penuh rasa khawatir. Andi hanya bisa mengangguk. Ia merasa seperti anak kecil yang diperhatikan oleh ibunya. Tapi entah mengapa perasaan itu membuat dadanya sesak hangat. Malamnya, Burini duduk di ruang tamu, menatap foto almarhum suaminya. Ia berbicara pelan, seolah mengadu pada bayangan masa lalu. Maafkan aku, Mas. Aku tidak tahu kenapa hati ini mulai bergetar lagi. Aku hanya merasa tidak ingin sendirian terus. Air matanya menetes pelan, menandakan pergulatan batin yang tak bisa ia bendung. Di kamar sebelah, Andi juga sulit tidur. Ia memandangi langit-langit, memikirkan sosok Burini yang selalu baik padanya. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang ia sendiri tak bisa jawab. Kenapa setiap kali melihat Burini tersenyum, aku merasa tenang, tapi juga takut. Malam itu, hujan berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang lembut. Di bawah langit yang mulai cerah, dua hati yang berbeda usia mulai terikat oleh benang halus yang belum mereka sadari. Sebuah perhatian kecil telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang kelak akan mengubah hidup mereka berdua. Dan sejak malam itu, kesepian di rumah kos itu perlahan mulai berubah menjadi cerita yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak Andi menempati kamar di rumah kos Burini. Setiap hari ia berangkat kerja pagi-pagi buta, pulang malam dengan tubuh letih dan pakaian berdebu. Burini semakin terbiasa menunggu suara langkahnya di teras setiap sore. Namun di balik semua perhatian itu, ada hal yang mulai mengganjal di pikirannya. Uang kos bulan pertama belum juga dibayar. Malam itu, Burini duduk di ruang tamu dengan wajah gelisah. Ia menatap buku catatan kecil tempat ia menulis daftar penyewa dan tanggal pembayaran. Nama Andi dilingkari tinta merah. Ia ingin menagih, tapi hatinya ragu. Entah kenapa, setiap kali hendak berbicara soal uang pada pemuda itu, kata-kata terasa sulit keluar dari mulutnya. Akhirnya, ia memberanikan diri. Saat Andi pulang, Burini menyapanya dengan nada lembut. Andi, bisa ibu bicara sebentar? Andi berhenti di depan pintu dengan wajah canggung. Iya, Bu. Ada apa? Suasana hening beberapa detik sebelum Burini membuka suara. Uang kos kamu bulan ini belum ibu terima. Andi menunduk. Wajahnya terlihat menyesal. Maaf, Bu. Gaji saya belum cair. Proyek lagi terlambat pembayarannya. Begitu saya terima, pasti langsung saya bayar, Bu. Nada suaranya jujur dan tulus. Burini menatapnya beberapa saat, lalu menghela napas. Ia tidak tega. Baiklah, Nak. Tapi jangan sampai lupa ya. Ibu juga punya kebutuhan yang harus dibayar. Sejak malam itu, Burini memutuskan untuk menunda menagih lagi. Namun dalam hati, ia mulai merasakan kegelisahan yang aneh. Ia sadar, ia memberi kelonggaran bukan karena iba, tapi karena rasa lain yang semakin sulit ia sembunyikan. Ia takut pada perasaannya sendiri, tapi semakin ia menahan, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Keesokan harinya,
Bu Rini memasakkan lauk lebih banyak dari biasanya. Ia membawa sepiring ke kamar Andi sambil berkata, "Tadi ibu masak sayur asem, takut kebanyakan. Makan bareng ya." Andi tersenyum malu. "Terima kasih, Bu. Nanti saya bantu bayar setelah gajian. Janji." Bu Rini hanya menjawab pelan, "Tidak apa-apa, Nak. Rezeki tidak kemana." Hari-hari berikutnya, perhatian itu makin terasa. Kadang Bu Rini menyiapkan bekal untuk Andi sebelum berangkat kerja. Kadang menjemur bajunya tanpa diminta. Andi mulai merasa sungkan. Dalam hati, ia tahu semua itu bukan sekadar kebaikan seorang ibu kos. Tapi bagaimana mungkin ia mengungkapkannya tanpa membuat suasana canggung? Suatu malam, Bu Rini memandangi kamar Andi yang lampunya masih menyala. Ia berdiri di depan pintu cukup lama, menatap cahaya yang menembus celah jendela. Di hatinya muncul bisikan, andai saja aku bisa berbicara tanpa rasa takut, mungkin semuanya akan berbeda. Tapi ia hanya berbalik pelan, menahan perasaan yang terus tumbuh. Sementara itu, di balik pintu kamar, Andi sedang menulis surat kecil untuk dikirim ke ibunya di kampung. Ia menulis bahwa hidup di kota tidak mudah, tapi ada seorang ibu kos yang sangat baik padanya. Dalam surat itu, ia menulis dengan jujur, beliau seperti menggantikan kasih sayang ibu di rumah. Namun tanpa sadar, senyum kecil muncul di bibirnya saat menulis kalimat itu. Malam terasa panjang dan tenang. Dua hati yang saling menghormati, sama-sama berjuang dengan kesederhanaan, tapi diam-diam terikat dalam rasa yang mulai tumbuh di luar kendali. Dan dalam keheningan malam itu, Bu Rini mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa benar ia hanya ingin menagih uang kos, atau sebenarnya sedang menagih perhatian dari seseorang yang membuatnya hidup kembali. Hari-hari di rumah kos berjalan seperti biasa, namun suasananya mulai berbeda. Beberapa penghuni mulai memperhatikan kedekatan antara Bu Rini dan Andi. Ada yang berbisik di dapur, ada pula yang sengaja menatap sinis ketika melihat mereka berbicara terlalu lama di teras. Gosip kecil mulai beredar diam-diam di antara penghuni kos dan tetangga sekitar. Suatu pagi, Bu Rini mendengar dua penghuni wanita berbisik di dekat jemuran. Kayaknya Bu Rini itu perhatian banget sama Andi ya. Padahal baru sebulan ngontrak. Yang satu lagi menjawab pelan sambil tersenyum miring. Iya, mungkin karena Andi masih muda, Bu Rini kan udah lama sendiri. Kalimat itu seperti pisau kecil yang menusuk telinga Bu Rini. Ia berpura-pura tidak mendengar, tapi hatinya bergetar. Malam harinya, Bu Rini duduk di kamarnya, termenung menatap cermin. Wajahnya tampak lelah, namun matanya menyimpan kesedihan yang dalam. "Apa aku sudah terlalu jauh?" gumamnya pelan. Ia sadar, perhatian yang ia berikan pada Andi mulai disalahartikan. Tapi bagaimana bisa ia berhenti, jika rasa itu justru membuat hidupnya terasa berarti lagi? Di sisi lain, Andi mulai merasakan perubahan sikap dari beberapa penghuni kos. Mereka menjadi lebih dingin, bahkan ada yang sengaja menjauhinya. Andi bingung, tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hingga suatu malam, seorang penghuni pria menyapanya dengan nada menggoda. "Enak juga ya punya ibu kos yang perhatian. Bisa-bisa nanti kamu disayang lebih dari penyewa lain." Andi hanya terdiam, matanya menatap lantai, menahan rasa malu yang bercampur kesal. Malam itu, Andi memutuskan berbicara dengan Bu Rini. Ia mengetuk pintu perlahan. "Bu, boleh saya bicara sebentar?" Bu Rini menatapnya dengan cemas. "Ada apa, Andi?" Pemuda itu menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Saya takut orang salah paham, Bu. Saya tidak mau ibu jadi bahan omongan." Suaranya tegas, tapi ada kelembutan yang tulus di dalamnya. Bu Rini tersenyum pahit. "Ibu tahu, Nak, dunia ini memang cepat menilai. Tapi ibu cuma ingin bantu, tidak ada maksud apa-apa." Namun matanya berkaca-kaca saat mengucapkannya. Ia menunduk, menyembunyikan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Andi ingin menenangkan, tapi tidak tahu harus berkata apa. Hanya diam yang menggantung di antara mereka. Setelah percakapan itu, Bu Rini mulai menjaga jarak. Ia tak lagi menyiapkan sarapan atau bekal seperti dulu. Senyumnya tak selembut sebelumnya. Sapanya terasa kaku. Andi merasa kehilangan, tapi ia juga tahu mungkin ini yang terbaik. Walau begitu, setiap kali mereka berpapasan, tatapan mata itu tetap bicara, menyimpan sesuatu yang belum sempat diucapkan. Suatu malam,
Ketika semua penghuni sudah tidur, Andi mendengar suara isak dari ruang tamu. Ia keluar perlahan dan melihat Burini duduk di sofa, memegang foto suaminya. Air matanya menetes tanpa suara. Andi berdiri di ambang pintu, tak berani mendekat. Dalam diam, ia berdoa agar wanita itu diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadapi kesepian yang tak pernah berhenti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Andi benar-benar menyadari bahwa di balik sosok ibu kos yang tegar itu, ada hati rapuh yang hanya butuh didengar dan dihargai. Ia pun berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia tidak akan membuat wanita itu terluka lagi. Sore itu, langit mendung dan angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah. Awan gelap menumpuk di atas atap rumah kos. Para penghuni mulai menutup jendela, bersiap menghadapi hujan deras yang sebentar lagi turun. Burini berdiri di beranda, menatap langit dengan pandangan kosong. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah mencoba menahan dingin yang datang bukan dari cuaca, melainkan dari hatinya sendiri. Sejak malam penuh tangis itu, ia dan Andi jarang berbicara. Hanya sapaan singkat saat bertemu di depan rumah. Tapi diam-diam, Burini sering memperhatikan Andi dari kejauhan. Ia masih peduli, masih ingin tahu apakah pemuda itu sudah makan atau masih lembur di proyek. Namun semua perhatian itu kini ia simpan dalam diam, takut dianggap salah lagi. Ketika hujan mulai turun, Andi datang berlari kecil dari arah gang. Pakaian kerjanya basah kuyup, wajahnya lelah tapi tetap tersenyum. Ia menaruh sendalnya di depan pintu lalu menatap Burini yang berdiri diam. Hujannya deras sekali, Bu, katanya sambil mengusap rambutnya yang basah. Burini hanya mengangguk, lalu berkata pelan, masuk dulu, Andi, nanti kamu sakit. Andi ragu sejenak, tapi akhirnya melangkah masuk. Burini mengambilkan handuk bersih dan segelas teh panas. Ini, biar hangat, kamu pasti capek. Andi menerima dengan tatapan lembut. Terima kasih, Bu. Maaf kalau selama ini bikin ibu susah. Kalimat itu membuat Burini tertegun. Ia menatap Andi lama. Matanya basah namun bibirnya tersenyum. Kamu tidak menyusahkan, Nak. Justru sejak kamu datang, rumah ini jadi terasa hidup lagi. Hening menyelimuti ruang tamu. Hujan deras di luar seakan menutup suara dunia. Andi menunduk, menatap gelas teh yang mengepul di tangannya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya mampu membisikkan pelan. Saya janji, Bu. Setelah gajian nanti, saya akan bayar semuanya. Saya tidak mau ibu terus khawatir. Namun dalam hatinya, janji itu berarti lebih dari sekadar uang kos. Burini tersenyum samar. Tidak apa-apa, Andi. Uang bisa dicari. Yang penting kamu jaga diri. Ibu cuma tidak mau kamu sakit. Kalimat itu sederhana, tapi nadanya penuh kasih yang tulus. Andi menatap wajah wanita itu dalam-dalam. Ia melihat kehangatan yang lama tidak ia rasakan sejak ibunya di kampung. Ada sesuatu yang membuat dadanya sesak, bukan karena hutang, tapi karena rasa hormat dan kasih yang tumbuh begitu dalam. Beberapa menit berlalu dalam diam. Hanya suara hujan yang menemani. Burini berdiri, hendak mengambil baju ganti untuk Andi yang masih basah. Tapi langkahnya terhenti ketika petir menyambar di luar. Ia spontan menutup telinganya dan memejamkan mata. Refleks, Andi mendekat dan berkata lembut. Tidak apa-apa, Bu. Saya di sini. Dalam sepersekian detik itu, waktu seolah berhenti. Tatapan mereka bertemu. Hujan, petir, dan dingin di luar seakan menghilang. Hanya ada dua manusia yang sama-sama kehilangan, saling menemukan kehangatan di tengah sunyi. Namun sebelum kata apapun terucap, Burini berbalik, menunduk, dan berkata lirih. Sudahlah, Andi. Pergilah istirahat. Malam masih panjang. Andi menurut, melangkah perlahan menuju kamarnya. Tapi sebelum menutup pintu, ia menatap Burini sekali lagi. Dalam hati, ia tahu, malam itu telah menanamkan sesuatu yang tidak akan mudah hilang. Bukan sekadar janji membayar hutang, tapi janji untuk menjaga perasaan yang mulai tumbuh di antara kesepian. Dan di luar sana, hujan terus turun tanpa henti, seolah menjadi saksi bisu dari dua hati yang berjanji dalam diam, tanpa kata, tapi penuh makna. Beberapa minggu berlalu sejak malam hujan itu. Kehangatan antara Burini dan Andi mulai terasa kembali, namun kini diselimuti kehati-hatian. Mereka jarang berbicara lama,
Tapi setiap kali bertemu, pandangan mata itu seolah berbicara banyak hal yang tidak bisa diucapkan dengan kata. Ada rasa nyaman yang tumbuh, tapi juga ketakutan yang sama besarnya. Andi semakin rajin bekerja. Ia sering pulang larut malam dengan pakaian kotor penuh debu. Burini tetap memperhatikannya diam-diam. Kadang ia meletakkan segelas air di meja depan kamar Andi sebelum tidur. Kadang hanya menunggu suara langkahnya di depan pintu sebagai tanda pemuda itu pulang dengan selamat. Semua dilakukan tanpa kata, seperti kebiasaan yang tumbuh dari rasa sayang yang tulus. Namun kehidupan di rumah kos tak pernah sepi dari telinga dan mata orang lain. Beberapa penghuni yang dulu diam, kini mulai kembali membicarakan kedekatan mereka. Burini itu sudah seperti ibu sendiri buat Andi, ucap salah satu penghuni, tapi yang lain membalas dengan nada sinis. Atau jangan-jangan bukan cuma ibu. Kalimat itu menyebar cepat, menjadi gosip yang menampar telinga Burini lewat bisikan tetangga. Suatu sore, Burini pergi ke warung dekat gang. Saat membayar belanjaannya, pemilik warung tersenyum miring. Burini sekarang sering masak banyak ya. Buat siapa tuh? Hehe. Burini hanya tersenyum hambar dan cepat-cepat pergi. Tapi dalam dadanya ada perih yang menyesakkan. Ia tahu, dunia tidak pernah adil bagi wanita sepertinya. Janda yang hanya ingin berbuat baik, tapi selalu disalahartikan. Malamnya, ia menutup semua jendela lebih awal dan duduk di ruang tamu dalam gelap. Ketika Andi pulang, ia langsung menegurnya pelan. Andi, mulai besok kamu tidak usah terlalu sering mampir ke dapur atau bantu ibu, ya? Andi tampak bingung. Kenapa, Bu? Saya takut ibu butuh sesuatu. Bu Rini menunduk. Tidak apa-apa. Nak, ibu cuma tidak mau orang salah paham. Andi terdiam. Hatinya terasa berat mendengar ucapan itu. Kalau saya tidak boleh bantu, terus saya harus bagaimana, Bu? Tanyanya pelan. Bu Rini tersenyum lembut. Tapi senyum itu menyakitkan. Cukup jadi anak baik. Itu sudah cukup. Kalimat itu sederhana, tapi bagi Andi, terasa seperti jarak yang kembali terbentang di antara mereka. Hari-hari berikutnya terasa dingin. Bu Rini lebih banyak diam di kamar. Suara tawa yang dulu sering terdengar kini hilang. Andi merasa sepi, tapi ia memilih menghormati keinginan Bu Rini. Meski begitu, setiap kali malam tiba, ia masih mendengar langkah lembut di depan kamarnya. Langkah yang sama, berhenti sejenak, lalu pergi lagi. Seolah seseorang memastikan ia baik-baik saja. Suatu malam, saat Andi hendak tidur, ia menemukan sepiring kecil lauk di depan pintu kamarnya. Masih hangat, dengan catatan kecil di sampingnya. Tulisan tangan itu halus, sedikit bergetar. Makanlah, nak. Ibu tahu kamu pasti belum makan. Andi memegang catatan itu lama. Ia tersenyum tipis, lalu berbisik. Terima kasih, Bu. Dan di dalam kamar sebelah, Bu Rini menatap ke arah pintu dengan air mata menetes di pipinya. Ia tahu, jarak kadang perlu dibuat untuk melindungi hati. Tapi semakin ia berusaha menjauh, semakin dalam rasa itu menjeratnya. Dalam diam, ia berdoa kepada Allah agar hatinya tetap kuat. Karena ia tahu, cinta yang tumbuh di waktu yang salah, bisa menjadi ujian yang berat untuk dua hati yang sama-sama tulus. Malam itu, rumah kos kembali sunyi. Hanya detik jam dinding yang terdengar, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tak terhindarkan. Sesuatu yang perlahan akan mengubah takdir mereka berdua. Pagi itu, suasana rumah kos terasa tegang. Tidak seperti biasanya, beberapa penghuni berkumpul di dapur dengan wajah penasaran. Salah satu dari mereka, Lina, menemukan sesuatu di depan kamar Andi, piring bekas makanan dengan tulisan tangan Burini yang belum sempat diambil. Dalam sekejap, gosip kembali merebak, lebih panas dari sebelumnya. Lihat, masih ada tulisan dari Burini. Katanya gak mau dekat-dekat, tapi ternyata masih ngasih makan, ujar Lina dengan nada mengejek. Penghuni lain tertawa kecil. Wah, jangan-jangan mereka ada hubungan beneran, ya. Bisikan itu terdengar cukup keras hingga sampai ke telinga Burini yang kebetulan lewat membawa cucian. Langkahnya langsung terhenti. Wajah Burini pucat. Jantungnya berdetak cepat. Ia menatap piring di atas meja, lalu menatap para penghuni satu persatu. Tidak ada yang berani menatap balik. Udara terasa berat. Dengan suara bergetar, ia hanya berkata pelan, "Kalau kalian ingin tahu, ibu hanya kasihan."
Andi itu pekerja keras. Ibu cuma tidak ingin dia kelaparan. Tapi suaranya tenggelam oleh tatapan curiga yang tidak bisa ia lawan. Malam harinya, Bu Rini duduk sendirian di kamarnya. Tangannya gemetar, hatinya hancur. Ia tak pernah berniat buruk, tapi kebaikannya berubah jadi bahan omongan. Ia menangis dalam diam, memeluk foto almarhum suaminya sambil berbisik lirih. Aku cuma ingin berbuat baik, Mas. Tapi kenapa semua menganggapku hina? Air matanya jatuh, satu demi satu, membasahi bingkai kayu tua itu. Tak lama, pintu kamarnya diketuk perlahan. Bu, ini saya, Andi. Suara itu lembut, penuh kehati-hatian. Bu Rini buru-buru menghapus air matanya dan membuka pintu. Wajah Andi tampak tegas, tapi matanya penuh kegelisahan. Saya dengar semuanya, Bu. Maaf karena gara-gara saya, Ibu jadi dibicarakan. Bu Rini mencoba tersenyum, tapi suaranya serak. Bukan salah kamu, Nak. Dunia memang cepat menilai. Ibu yang salah karena terlalu ikut perasaan. Andi menatapnya dalam diam, lalu menunduk dalam rasa bersalah. Saya tidak bisa diam saja, Bu. Saya akan bicarakan dengan mereka. Namun Bu Rini cepat-cepat menahan tangannya. Tidak perlu, Andi. Biarkan mereka bicara. Nanti waktu yang menjelaskan. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara kipas angin tua yang berputar lambat. Dalam diam itu, Andi berkata pelan, kalau saja mereka tahu, saya tidak pernah anggap ibu lebih dari seseorang yang sangat saya hormati. Kalimat itu membuat Bu Rini menunduk lebih dalam. Ia tahu, rasa hormat itu nyata, tapi di baliknya ada sesuatu yang tak mungkin mereka akui. Keesokan harinya, Andi berangkat kerja lebih pagi dari biasanya. Ia meninggalkan sepucuk surat di bawah pintu kamar Bu Rini. Dalam surat itu tertulis singkat, terima kasih atas semua kebaikan ibu. Saya pindah ke tempat lain agar tidak ada lagi fitnah. Semoga Allah selalu melindungi ibu. Ketika membaca surat itu, tangan Bu Rini gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia berlari keluar kamar, tapi suara langkah Andi sudah tak terdengar lagi. Hanya sisa bau tanah pagi yang basah, dan halaman rumah kos yang tiba-tiba terasa kosong. Hari itu, rumah kos Bu Rini kembali sunyi seperti dulu. Namun kali ini bukan karena kesepian, melainkan karena kehilangan. Cinta yang tumbuh dalam diam, kini terputus oleh pandangan manusia yang tak mengerti. Di sudut hatinya, Bu Rini tahu, ia tidak akan pernah lupa pada pemuda itu, kuli bangunan yang tanpa sadar telah mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Sejak kepergian Andi, hari-hari di rumah kos terasa berbeda. Tidak ada lagi suara langkah berat di pagi hari. Tidak ada lagi sapaan sopan yang membuat Bu Rini tersenyum tanpa sadar. Ia mulai jarang keluar kamar, hanya sesekali menyapu halaman sambil memandangi bangku kayu tempat Andi biasa duduk beristirahat. Di sana masih tersisa bekas paku yang dulu ia perbaiki, menjadi saksi bisu dari kebersamaan singkat yang sulit dilupakan. Malam-malam Bu Rini kini diisi dengan doa panjang. Ia memohon kepada Allah agar memberikan ketenangan di hatinya, agar perasaan yang pernah tumbuh itu berubah menjadi kekuatan, bukan penyesalan. Ia belajar ikhlas, menerima bahwa tak semua kasih harus dimiliki. Beberapa cinta hanya dititipkan untuk mengajarkan makna kehilangan yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, rumah kos itu mulai ramai kembali. Penghuni baru datang silih berganti, membawa cerita dan kehidupan baru. Namun tak satu pun dari mereka tahu kisah yang tersimpan di balik dinding itu. Hanya Bu Rini yang kadang masih menatap pintu kosong di ujung lorong, seakan menunggu seseorang yang tak akan kembali. Dalam diam, ia tersenyum, bukan karena bahagia, tapi karena sudah berdamai dengan takdir. Suatu sore, seorang tukang pos datang membawa amplop coklat. Di dalamnya, ada surat tanpa pengirim. Saat dibuka, Bu Rini menemukan beberapa lembar uang dan secari kertas bertuliskan, terima kasih, Bu, atas segala kebaikan. Saya sudah bekerja di luar kota dan hidup lebih baik sekarang. Doa ibu tidak sia-sia. Tangannya bergetar, bibirnya bergetar menyebut nama Allah. Ia menutup mata, menahan air mata yang jatuh perlahan. Hari itu, matahari tenggelam di balik atap rumah kos yang sederhana. Cahaya jingga menembus jendela, memantulkan siluet Bu Rini yang sedang tersenyum dengan wajah tenang. Ia tahu, sunyi tidak lagi menakutkan. Karena di dalam kesepian itu,
Tersimpan kenangan tentang kasih tulus yang tidak sempat terucap. Dan di hatinya, nama Andi akan tetap hidup, sebagai bagian dari cerita yang mengajarkan arti mencintai tanpa harus memiliki. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jika kamu menyukai kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita kehidupan penuh makna lainnya.